Anda kembali di Bedah Politik, kami masih bersama dengan Lukman Hakim Saifuddin. Baik Pak Lukman, kita kembali membahas tentang Partai Islam, dalam hal ini P3. Kita kembali membahas tentang hari lahir ataupun hari jadi P3 yang ke-39, masih terkait dengan misi yaitu menjadi rumah besar bagi umat Islam, begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa masalah-masalah sosial menjadi isu yang cukup krusial, Pak. Sebenarnya mana yang lebih dikedepankan, masalah sosial kah atau isu keislaman? Ya, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan meskipun bisa dibedakan, begitu ya. Jadi intinya bagaimanapun juga partai politik harus bisa merespon berbagai macam isu-isu sosial kemasyarakatan. Nah, disinilah P3 ingin menempatkan diri bahwa dalam merespon isu-isu sosial kemasyarakatan itu sedapat mungkin tetap bisa menegakkan nilai-nilai ajaran agama Islam itu. Jadi bagaimana agar nilai-nilai itu tetap menjadi acuan pedoman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ya, tapi tidakkah dengan judul tema atau judul misi yang seperti itu, Pak, justru lebih mengarah ke sifat religius atau Islam itu sendiri, Pak? Iya, misalnya sekedar contoh, misalnya kasus yang aktual sekarang itu kasus apa istilahnya Xenia Mahmud atau apa yang tabrakan di Tugu Tani itu kan ternyata pengemudinya setelah mengkonsumsi narkoba, minuman keras itu. Padahal kemudian kita tahu sebelumnya Mendagri ingin mencabut perda-perda minuman keras, dan disitulah P3 akan bersuara keras bahwa bagaimanapun juga minuman keras, miras yang ilegal itu harus diperangi. Jadi pengaturan terhadap bagaimana masyarakat kita bisa mengkonsumsi minuman keras itu yang harus diatur dalam peraturan kita. Dan peraturan daerah termasuk juga undang-undang harus mengatur itu semua, karena kita sadar betul minuman keras apalagi narkoba itu tingkat destruktifnya, merusaknya itu luar biasa. Iya, karena P3 melihat bahwa masalah sosial masih sangat berkaitan pun dengan juga isu-isu keagamaan, khususnya keislaman, begitu. Betul. Karena dalam nilai-nilai ajaran agama Islam, hal-hal seperti itu harus betul-betul dijauhi, begitu. Betul, sudah ada aturan yang mengaturnya, begitu. Nah, Pak Lukman, apa tanggapan Pak Lukman sendiri dengan beberapa partai yang justru mengusung simbol-simbol keislaman, ketimbang mereka menyentuh dengan program-program mereka ke masyarakat langsung, begitu. Mereka lebih banyak memperlihatkan simbol-simbol keislaman atau menyuarakan tentang keislaman, tapi pada realisasinya tidak ada sedikit pun kegiatan dari mereka yang menyentuh masyarakat kita. Iya, jadi bagaimanapun juga dalam kehidupan kemasyarakatan simbol-simbol itu diperlukan karena itu adalah bagian dari identitas diri. Tapi tentunya tidak boleh berhenti hanya di simbol saja. Apa artinya simbol tanpa isi, tanpa substansi? Jadi yang juga harus lebih dikedepankan adalah aksi dari organisasi atau institusi atau partai politik yang mengusung simbol-simbol itu. Jadi simbol itu penting, tapi yang tidak kalah pentingnya dan bahkan jauh lebih penting adalah bagaimana keberadaan partai politik itu bisa betul-betul menjalankan, mengembangkan program-program realnya di tengah-tengah masyarakat yang merespon kebutuhan masyarakat. Karena dikhawatirkan Pak Lukman bahwa dengan mengusung simbol-simbol keislaman itu mereka hanya menggunakan itu sebagai alat saja untuk mendapat posisi atau perhatian di masyarakat, begitu, Pak Lukman. Ya, itu yang sebaiknya kita hindari. Jadi seperti yang saya katakan, simbol itu penting, tapi jangan berhenti hanya di simbol, gitu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana aspirasi konstituen masyarakatnya itu bisa lebih diperjuangkan. Baik, Pak Lukman, ini terkait dengan cukup banyaknya partai sekuler dan juga cukup populernya partai sekuler tersebut. Apakah isu keislaman sudah tidak menjual lagi, begitu menurut Pak Lukman? Bagaimana? Saya pikir tidak juga. Pengalaman P3 selama ini ketika kita berinteraksi dengan masyarakat di daerah, mereka masih rindu, mereka masih mengharapkan adanya partai politik yang tetap dengan hitohnya, yaitu tetap dengan garis perjuangannya, bagaimana agar nilai-nilai ajaran agama itu bisa menjadi pedoman dasar dalam memperjuangkan semua hal yang terkait dengan kehidupan kemasyarakatan kita. Dan itulah yang sebenarnya diwarisi oleh P3 ketika kita menengok sejarah kelahiran kita yang hakikatnya adalah fusi 4 partai politik Islam. Baik. Masa itu. Terakhir, Pak Lukman, Anda melihat bagaimana masa depan partai Islam ini ke depannya, Pak? Ya, ini akan sangat tergantung dari bagaimana partai politik berazas Islam itu sendiri
mengembangkan dirinya dan merespon dinamika masyarakat yang ada begitu. Oleh karenanya P3 masih sangat optimis karena bagaimanapun juga bangsa Indonesia ini, negara Indonesia adalah bangsa negara yang memiliki sejarah sangat panjang tentang bagaimana nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai keagamaan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kemasyarakatannya. Begitu. Jadi karenanya agama Islam, agama secara keseluruhan itu masih tetap menjadi pedoman atau acuan utama dalam mengatur kehidupan kita bersama. Baik, terima kasih Pak Lukman atas perbincangannya untuk hari ini. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk pemirsa Berita Satu. Mudah-mudahan. Iya, dan pemirsa, menjadi partai yang konservatif dengan ideologi Islamnya tidak membuat P3 pesimis pada pemilu 2014 nanti. Justru dengan partai yang berlandaskan Islam, P3 yakin mampu mengatur sejumlah masalah-masalah sosial yang cukup krusial di negara kita. Beda Politik akan kembali dengan perbincangan kami bersama pengamat politik Fahri Ali. Kritisnya adalah pada tokoh-tokoh atau figur yang mempesona.